Jamaah sekalian berbahagia, hari ini atau malam ini menurut kalender yang kami lihat, kalau bukan tanggal 1 Rajab maka besok tanggal 1 Rajab, ya sesuai dengan hilal tentunya. Namun yang penting ingin kami sampaikan, begitu banyak beredar di medsos, ya, dan ini tiap tahun mungkin atau bahkan tiap beberapa bulan, ya, yang berkaitan dengan memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau bulan-bulan yang lainnya. Ini sering kita dapatkan. Dan kemarin, ya, kita juga mendapatkan tersebar tentang berita tentang, ya, barang siapa menyebarkan datangnya bulan Rajab maka akan begini dan begitu. Dan juga anjuran berpuasa pada awal bulan Rajab maka akan pahalanya seperti ini dan seperti itu. Begitu banyak, ya. Olehnya itu kami ingin sampaikan bahwasanya hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang dibuat-buat. Tidak ada sama sekali, ya, hadis yang menunjukkan hal tersebut. Olehnya itu, ya, kami ingin mewanti-wanti diri kami dan kepada semuanya agar berhati-hati di dalam menyebarkan hal-hal yang seperti ini. Ya, mungkin kalau kita lihat kebaikan di dalamnya secara sepintas, tapi ternyata adalah kedustaan kalau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus hati-hati dalam menyebarkan hal yang seperti ini, keutamaan-keutamaan dan sebagainya. Ya, bahkan disebutkan sampai 700 tahun katanya, ya, ibadah yang dilakukan di bulan Rajab ini. Nah, ini sangat-sangat, ya, yang disesali. Mungkin tujuannya baik tapi caranya salah dan bahkan bisa menyebabkan termasuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kami sampaikan agar kita berhati-hati dalam memposting atau menyebarkan hal-hal yang seperti ini. Dan bulan Rajab tentunya jamaah sekalian, walaupun tidak ada satupun hadis khusus yang menerangkan, yang sahih, yang menerangkan tentang adanya amalan-amalan khusus yang dikerjakan pada bulan Rajab. Tidak ada sama sekali hadis yang sahih. Ya, tidak ada sama sekali hadis yang sahih. Mungkin ada, ya, tapi ya lemah sekali dan tidak pantas diamalkan. Namun secara umum bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimana disebut bulan Ashharul Hurum, bulan yang dihormati. Wajib kita menghormati bulan ini, ya. Jadi ada 4 bulan dalam 12 bulan itu, ada 4 bulan yang kita harus hati-hati di dalamnya, yaitu ada 3 bulan yang berturut-turut, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini yang berturut-turut, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan pertengahannya adalah Rajab. Ya, pertengahannya adalah Rajab. Muharram, ya, kenapa? Di antaranya sebagaimana penjelasan para ulama kita, agar kita harus berhati-hati dalam awal-awal tahun, yaitu di bulan Muharram. Begitu pula Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini merupakan jelang akhir tahun, yaitu bulan ke-11 dan bulan ke-12. Ya, agar kita berusaha menutup amalan-amalan kita dengan tahun kita, ya, kita tutup dengan amalan-amalan yang kebaikan. Kemudian juga di bulan Rajab ini berdekatan dengan Sya'ban dan kemudian dengan Ramadan. Makanya, ya, mungkin kalau dikatakan pemanasan, ya, supaya kita betul-betul berusaha menyucikan hati-hati kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena di antara hal yang menyebabkan kemalasan di dalam beribadah dan ketaatan adalah
dosa-dosa yang menghalanginya. Olehnya itu hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anjurannya tiap hari tiap kita berbuat dosa, dan bahkan anjurannya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya, karena sesungguhnya saya saja ini beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Olehnya itu tentunya kita yang harus lebih daripada itu. Maksudnya adalah karena kita tidak terlepas dari dosa. Ya, tidak ada yang terlepas namanya dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya, baik yang akan lalu, yang telah lalu dan akan datang. Tapi beliau senantiasa beristighfar. Salah satunya ya boleh jadi karena ada dosa-dosa kecil, namun beliau secara umum, para nabi dan rasul terbebas atau terjaga dari dosa-dosa besar. Dan kedua, ya sebagai teladan bagi umatnya agar memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya 4 bulan yang diharamkan ini, diantaranya diharamkan berperang di dalamnya, diharamkan untuk memulai peperangan. Ya, diharamkan untuk memulai peperangan pada 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan juga ketika perbuatan dosa dilakukan di dalam salah satu 4 bulan ini, maka dia akan menjadi besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena ya dikatakan Muharram, dikatakan Asyharul Hurum, ya bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dihormati. Maka kita harus hati-hati. Dimanapun kita dilarang untuk berbuat kemaksiatan, kezaliman. Tapi terlebih daripada bulan ini, kita harus lebih hati-hati. Karena yang kecil bisa menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.